Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripan Hilmi Pauji, NIM 34021901148, kelas manajemen C. Di sini, dalam mata kuliah komputer bisnis 2, saya ditugaskan kembali untuk mempelajari dan mengaplikasikan dan mencari tahu tentang nilai uang dan aplikasi nilai uang, waktu uang, time value of money. Di sini dalam penjelasannya, saya disuruh untuk menentukan nilai waktu uang. Yang pertama present value, future value, PMT, IPMT, PPMT, Enver, dan rate. Nah, di sini saya ditugaskan untuk menentukan nilai uang 1 juta dalam 10 tahun yang akan datang dan 10 tahun yang lalu. Berapa nilai mata uang 1 juta setelah di masa yang akan datang, 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang akan datang, dan 10 tahun yang lalu. Yang kedua, aplikasi untuk menentukan jumlah angsuran jangka pendek. Yang ketiga, menentukan jumlah angsuran jangka panjang. Di sini saya sudah melihat penjelasan dari Bapak tentang aplikasi angsuran jangka pendek dan aplikasi angsuran jangka panjang. Sebelumnya saya sudah melihat dan mempraktekkan. Di sini saya hanya menjelaskan cara-cara bagaimana untuk menentukan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Di sini yang pertama yaitu untuk menentukan jumlah uang 10 tahun yang lalu dari jumlah uang 1 juta, hasilnya kita bisa lihat ya. Kita pakai rumus. Rumus yang di atas sama dengan future value, present value, rate-nya itu bunganya berapa? 5%. N/nya 10, PM dikurangi PMT, dikurangi EPI, dan tipe. Tutup kurung. Jadi hasilnya dari uang 1 juta, maka hasilnya 10 tahun yang lalu itu 613.913. Nah, kita bisa lihat ya, uang 1 juta ini 10 tahun yang lalu itu 613.000. Kalau dengan uang sekarang, tambah, jadi 100 juta itu, masih 100 juta yang lalu itu adalah 6.139.000. Ini uang itu 10 juta. 10 juta, bukan 100 juta. Jadi uang 10 juta yang sekarang itu, uang 10 juta sebelumnya itu 6.139.133. Ini untuk present value. Dan ini future value. Ini uang yang sekarang untuk 10 tahun ke depan itu berapa? Di sini contohnya itu jumlah uangnya itu 1 juta, berapa rupiah 10 tahun yang akan datang, jumlahnya itu 1 juta. 10 tahun yang akan datangnya itu berapa? Sama dengan EPI
kurung buka, rate-nya itu 5%, N/nya 10, dikurangi PMT, dikurangi PPI, dan tipe. Tutup kurung, N. Jadi uang 1 juta itu hasilnya itu 8.232.288. Ini itu uang itu 10 tahun yang akan datang. Jadi nilai mata uang 1 juta itu 10 tahun yang akan datang itu hasilnya 8.328. Lanjut, kalau di sini dengan jumlah mata uang 1 juta, interest itu bunganya itu 9%. Kita coba di CF itu counter value. Counter factor. Sorry, maaf. Kita coba sama dengan kurung buka 1 ditambah interestnya itu 9. Kalau lebih cepat itu kita itu disuruh mengunci supaya tidak berubah angkanya, tidak value. Terus tutup kurung, pangkat tahun, enter. Maka hasilnya itu 10.000. Supaya lebih cepat kita dapat mengetuk. Jadi tidak usah satu-satu, jadi langsung saja klik di sini, klik 2 kali. Maka hasilnya akan kelihatan. Ini untuk counter value. Kalau untuk discount value, discount factor, rumusnya itu sama dengan 1 ditambah interest, kunci dulu ya. Tutup kurung. Ini hasilnya. Kita coba kayak tadi. Kita ulangi lagi. 1/1 ditambah interest. Kalau nggak bisa F4, bisa manual dengan cara Shift 4. Tutup kurung, pangkat kali tahun, pangkat tahun. Maka hasilnya 10.000, 10.000, 1,000. Bisa diklik 2 kali sama kayak tadi. Kalau selanjutnya untuk menentukan FV manual atau future value atau present value. Maaf. FV itu future value ya. Maaf. Di sini caranya sama dengan D2 atau jumlah uang 1 juta kita kunci dikali ini. Ini. Maka hasilnya 1 juta. Kita coba
dengan pakai cara tadi. Kita hapus dulu aja. Sama dengan jumlah uang kunci dikali hasilnya 1 juta. Kita klik 2 kali, maka hasilnya akan kelihatan. Ini untuk mempermudah kita untuk menentukan jumlah uang per tahunnya ya. Selanjutnya untuk menentukan EV atau present future value inter. Untuk menentukan ini dengan rumus sama dengan EV kurung buka interest, kita kunci dulu. Titik 2 dikali tahun titik 2 dikurangi ini kurung tutup enter. Hasilnya akan sama 1 juta. Kita klik 2 kali. Oh, value ternyata. Di sini ada kesalahan. Oh, ini belum dikunci. Sorry. Selanjutnya, untuk menentukan PV atau future value, present value ya. Present value. Kita hapus terlebih dahulu. Present value ini kita bisa sama dengan 1 per kurung buka 1 ditambah ini. Interest kunci kurung tutup pangkat tahun. Maka hasilnya 1.000. 1,0000. Kita klik 2 kali kayak tadi, maka hasilnya akan kelihatan. Sama seperti yang diskon vektor. Lanjut ke present value inter. Kita hapus terlebih dahulu. Sama dengan VV buka kurung interest kunci titik 2 B5 titik 2 kali ya dikurangi D2 jumlah uang ya kunci tutup kurung hasilnya 1 juta. Kita klik
Ini hasilnya. Lanjut. Ke nama konsumen. Nama konsumennya itu Endah. Di sini terdapat nama barang, dan ini jumlah barang. Jumlah barang. Atau harga dari barang ini. Di sini kita dapat memilih barang sesuai apa yang kita beli. Gimana caranya dapat bisa gini? Kita ke data, terus ke ini, data validasi, terus ke list ya. Terus kita cari nama-nama yang ini. Lalu kita enter lagi. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini juga sama kalau kita lanjut kembali untuk menentukan harga. Kita bisa dengan cara VLOOKUP ya. Sama dengan VLOOKUP kurung buka D6 nama barang. Ini dikunci ya supaya tidak terjadi kurung buka D6 titik 2 SH4 H4 di sini ya. Sebentar, lupa lagi saya. H4 nah seperti ini ya. Ini tabel array yang disebut dengan tabel array. Kita kunci dulu H4-nya. Dan ininya juga kunci. Titik 2 tutup kurung enter. Maka hasilnya 50. Bila kita ubah bit, maka hasilnya juga akan berubah sama seperti yang bit 10 juta. Yang Mio sama, maka yang seterusnya. Uang mukanya itu 10%, rate-nya itu 9,25%. Yang ditanyakan yaitu berapa angsuran. Kita lanjut lagi ya. Di sini membuat tabel dulu seperti ini. Jangan dulu diisi. Lalu kita mencari nama barang. Khusus untuk mencari nama barang itu cukup mudah ya. Kita sama dengan, kita lihat ke yang tadi, nama barangnya itu Mio.
lalu enter. Maka langsung ada nama Mio ini. Kita ulang kalau barang yang lain ya. Nama barang yang lain seperti Supra. Maka akan berubah lagi menjadi Supra. Lalu untuk menentukan bulan ini, di sini ada pernyataannya itu 3 bulan. Di sininya itu cukup 3 saja. Karena bulannya itu jangan ada di sini. Bagaimana caranya? Kita CTRL-1 di custom, lalu ke sini, cari yang pagernya 3. Sebentar. Yang pagernya 3 ya. Lalu beri kutip 2, tulis bulan, kutip lagi 2, lalu oke. Maka hasilnya akan 3 bulan. Bagaimana caranya untuk ke sini? Tinggal diklik 2. Tinggal ditarik ke sebelah kanan. Maka akan mengikuti ke yang lainnya. Lalu yang selanjutnya itu untuk menentukan harga suatu barang. Ini kan barangnya Mio. Maka kita cari dengan cara sama dengan harga Mio itu ini ya. Lalu kita enter langsung. Maka hasilnya 14 juta. Kita ulangi. Sama dengan sheet harga Mio, lalu enter. Maka hasilnya akan 14.500.000. Kita tarik ke sini. Kita lanjut yang ke selanjutnya itu mencari down payment. Sama dengan C5 kunci sheet uang muka. Kalau untuk menentukan ini dikali ini sama dengan sebentar. Sama dengan C5 kali jadi hasilnya 1 juta. Ini untuk menentukan down payment. Kalau untuk menentukan kredit ini sama dengan ini dikurangi
harga dikurangi down payment, maka hasilnya 13 juta. Untuk rate, sama dengan B8 kunci bagi 12. Hasilnya segini. Tinggal tarik aja ke kanan kayak tadi. Untuk nilai angsuran, mencari nilai angsuran itu sama dengan FV kurung muka C8 ini C4 bulan titik 2 karena nggak ada 0 titik 2 lagi min C7. Hasilnya 13.354. Ini untuk mencari nilai angsuran. Kalau untuk menentukan angsuran per bulan, sama dengan nilai angsuran dibagi 3 bulan. Maka hasilnya 4.451 untuk mencari angsuran per bulannya. Ini per bulannya, nilai angsurannya, dan ini bulan-bulannya. Lanjut ke jadwal angsuran. Di sini sama kayak tadi ya, dilihat dari nama konsumennya, namanya Endah, nama barangnya Mio. Nama barangnya Mio, waktu angsurannya mau yang berapa bulan? Ini yang 15 bulan. Ini yang 6 bulan. Ini untuk yang tadi masih sama ya, kayak yang tadi ke data, terus ke data validasi, ke list, terus langsung ke sheet 3, langsung ke list 3, terus ke sini per bulan-bulannya. Bentar. Kita melanjutkan, kita mencari harga. Bentar. Kita lanjut untuk menentukan harga, yaitu rumusnya sama dengan HLOOKUP kurung muka harga dari sini. Bentar. C4 titik 2 cari ke sini P4 bentar
sheet B4 sheet B4 bentar saya lupa lagi sheet B4 B4 kunci oh bentar tabel array ya kita blok kita kunci tutup kurung enter. Oh, belum. Ini ditambah karena yang ininya tabel 2, jadi tambah 2. Kita lihat di sini. Tabel yang kedua. Harga itu harga tabel yang kedua. Kita lihat ke sini. Hasilnya akan sama. Kita cari. Kita lihat uang muka itu nomor berapa yang tadi. Uang muka down payment itu nomor 3. Ini nomor 3. Jumlah kredit nomor 4. Nilai angsuran nomor 7. Kalau angsuran bulanan itu pasti nomor 8. Angsuran per bulan nomor 8. Kita lihat tuh, nomor 8. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Kita hapus dulu. Ini pasti 0. Bulan pertama pasti 0. Kita hapus dulu. Angsuran outstanding itu harga muka ya. Yang ini. Jadi sama dengan nilai angsuran ini. Yang ini pun sama yang kayak di atas. Lanjut yang bulan itu sama dengan pakai rumus if. Sama dengan if kurung muka C4 bulan dikunci titik 2 kutip 2 .
titik 2 tambah E6. E6 yang ini. Tutup kurung, enter. Itu nomor 1 ya. Oh, lebih dari E6, lebih dari C4, kunci, titik 2, kutip 2 dua kali ya, titik 2 lagi, tutup kurung, enter 1. Kalau yang angsuran sama dengan if kurung buka F6 yang ini sama dengan kutip 2 dua kali ya, titik 2, kutip 2 lagi, titik 2 lagi, C9 ditambah C9 yang ini. Tutup kurung, enter. Maka hasilnya 2.277.522. 552 maksudnya. Kalau yang ini sama dengan if kurung buka F6 sama dengan kutip 2 dua kali, titik 2, kutip lagi, titik 2, H5, ini, dikurangi G6. Tutup kurung, enter. Di sini kita bisa ke bawahnya itu supaya lebih cepat kita klik 2 kali. Maka hasilnya akan 0. Kalau kita mau pinjam 12 bulan, maka akan berubah menjadi 12 bulan. Ini pun akan berubah. Angsurannya pun 1.192.470. Kalau 21 bulan akan 730.168. Ini untuk angsuran jangka pendek.